Oh iya iya iya. Jadi ini udah ada jam terbang kemana-mana nih ketemu nih. Tapi Iya, di Insaf pertama kali gitu ya ya. tapi masih jam terbang lokal. Oh iya iya iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, pemirsa setia. Nah kali ini kita akan mengadakan podcast yang dimana podcast ini diadakan oleh Insaf. Insaf yaitu Ikatan Santri dan Alumni Plakpak. Dan ini merupakan podcast pertama kami dan insya Allah teman-teman bisa langsung subscribe YouTube Insaf dan nanti bisa teman-teman lihat podcast selanjutnya. Dan sebelum itu kita perkenalan dulu, dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Ansatul Jannah. Di sini saya sebagai host dan di samping kiri saya sudah ada narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang santai ke depan. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore ya, karena sekarang lagi sore. Betul betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa, yang notabene sebagai Ketua Umum Ikatan Santri dan Alumni Plakpak, dan sebagai podcast pertama saya dipaksa dari juga sekaligus diminta ya untuk menjadi pembuka narasumber pada kesempatan saya ini. Oke. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di samping kiri saya ini merupakan Ketua Umum Ikatan Santri dan Alumni Plakpak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas apa saja sebentar ini. Mungkin kita akan membahas tentang Insaf. Namun sebelum itu, sebelum kita mencapai masuk ke pembahasan Insaf itu, dengan saya bersama dengan ketum ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Oke. Nah, iya. Mendebarkan ini karena pertama kalinya. Oh ya pertama kalinya ya. Ini Iya. juga podcast pertama kali. Ini podcast pertama kali di Insap. Iya. Kalau di luar Insap pernah sih. Oh iya iya iya. Jadi ini udah ada jam terbang kemana-mana nih ketemu nih. Iya. Tapi di Insaf pertama kali gitu Ya ya. tapi masih jam terbang lokal. Oh iya iya. Oke. Iya. Nah bicara kepemimpinan nih, sebenarnya kalau menurut sampean kepemimpinan itu apa gitu? Pandangannya sampean sebagai pemimpin dan kepemimpinan itu apa? Oke. Jadi saya tipikal orang yang fleksibel banget, tidak terlalu ribet, entah itu secara teoritik atau lain sebagainya. Karena bagi saya antara aksi atau antara praktis dengan teoritis itu tidak bisa terpisahkan. Makanya kalau ditanyakan apa itu kepemimpinan berdasarkan kajian fenomenologinya, maka yang terpenting dari pemimpinan itu adalah bagaimana cara untuk menggugah atau mempengaruhi pihak atau siapapun yang kita pimpin itu sendiri. Karena pemimpinan itu adalah kan keniscayaan dari suatu perkumpulan. Jadi kalau kita tarik dari berbagai teoritis, maka garis besarnya kepemimpinan itu kita maknai sebagai seni untuk mempengaruhi. Oh, iya. Upaya untuk menggerakkan roda organisasi, kalau dari organisasi itu sendiri, baik yang profit ataupun non profit gitu. Oh, iya. Jadi bisa dikatakan kalau kata orang-orang tuh gini ya, kalau pemimpin itu orangnya, kalau kepemimpinan itu seninya. Iya. Jadi seni cara memimpinnya iya, gitu. Seperti saya ini masih pemimpin sih, katanya sih. Iya, bukan Oke. katanya masih memimpin ini. Iya, masih pemimpin. Iya. Oke, berlanjut dari itu ada beberapa sih yang jadi simpang siur, baik itu saya sebagai mahasiswa itu biasanya di kelas suka gini. Sebenarnya pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk sih gitu. Sebenarnya masih banyak tanda tanya itu. Mungkin Kak Ali Wafa ini sebagai pemimpin di beberapa organisasi mungkin ya selain Insaf. Oh, jangan buka kartu dong. Oh, jangan. Nggak apa biar teman-teman tahu nih. Oke. Nah itu bisa mungkin memberikan perspektifnya sampean ataupun ada teori lain silahkan. Jadi saya tidak menafikan ya. Memang kalau kita tarik dari beberapa teori kepemimpinan, apakah kepemimpinan itu dilahirkan atau bahkan dibentuk? Ada teori yang namanya teori genetika, yang mana itu selalu disangkut pautkan bahwasanya jika bapaknya itu pemimpin, maka otomatis anaknya itu pemimpin. Ini teori genetika, teori gen simpelnya. Tapi juga tidak bisa dimaknai bahwasanya ada teori konstruksi, teori pembangunan dalam artian pembentukan. Ada seorang pemimpin yang dia memiliki loyalitas kepemimpinan yang tinggi itu karena faktor sosial, bisa jadi faktor sosial atau faktor eksternal lain yang membentuk dirinya menjadi pemimpin. Kalau saya pribadi sebenarnya, kalau kita tarik secara teoritis dan juga nanti kita bicara konsep dari pemimpin itu sendiri, saya lebih sepakat bahwasanya pemimpin itu, kepemimpinan, hostnya juga pemimpin, itu lebih tepatnya teori konstruksi bagi saya, atau teori pembentukan. Dalam artian apa? Genetik
itu iya secara gen, tapi tidak mungkin menunjang seorang itu dikatakan berhasil dalam kepemimpinan selama dia minim pengalaman, minim prestasi, minim pengetahuan. Jadi tetap bagi saya sih teori konstruksi itu lebih dominannya tinggi ketimbang teori genetika itu sendiri kalau berbicara dalam pemimpinan. Oke. Jadi kalau menurut sampean sendiri nih yang lebih baik itu yang terbentuk, bukan dilahirkan. Dan saya juga lebih sepakat pemimpin itu terbentuk, bukan dilahirkan. Oke. Nah, kita kan dari tadi sudah berbicara tentang kepemimpinan secara umum nih. Nah, mungkin kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, yakni kepemimpinan menurut Islam. Nah, kita ini kan enggak terlalu berat kan untuk sampean nih. Mungkin bisa dikasih gambaran bagaimana itu kepemimpinan dalam Islam. Bagi saya sih hal paling mendasar justru untuk memahami kepemimpinan itu dalam Islam. Karena kenapa? Ini sabda Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun bihi an ra'iyatihi. Itu adalah konsep dasar dalam teori kepemimpinan kalau dalam Islam. Karena kenapa? Pada hakikatnya seorang itu tidak bisa memimpin apapun selama dia tidak bisa memimpin dirinya. Makanya Rasul itu sebenarnya ada semacam, ini perlu kita kaji secara filosofis kenapa Rasulullah bersabda demikian itu. Jadi kalau bagi saya setiap pribadi itu adalah makna di hadis tersebut. Setiap pribadi itu adalah pemimpin bagi dirinya. Sehingga akan ditanyakan dari segala persoalan, dari segala perbuatannya. Secara kontekstual demikian kan maknanya. Maka kalau bagi saya, bagaimana kepemimpinan dalam Islam? Kepemimpinan dalam Islam itu, yaitu kepemimpinan dimulai dari diri sendiri itu sendiri. Siapa yang mampu memimpin dirinya, maka dia berhak untuk beranjak untuk memimpin hal yang lebih luas. Karena hal pertama kalau seandainya punya Sayyidina Umar kan tidak binafsik terlebih dahulu. Mulai di diri sendiri, kalau belum bisa memimpin diri sendiri, ngapain mimpinya lebih luas? Nanti keteteran, rancu jadinya gitu. Belum selesai dengan diri sendiri. Belum gitu selesai kan, dari diri sendiri. Atau bahkan kalau secara genealogi Al-Qur'annya misalnya, ini hanya persepsi interpretasi saya, bahwasanya kepemimpinan itu dalam Al-Quran kan banyak yang dimana oleh para mufassir, baik yang dari ini jalan fil ardi khalifah itu, bahwasanya manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dan bahkan yang lebih ekstrim juga mana ya, seperti Anda itu mengatakan yang dikatakan khalifah itu wakil itu beberapa hambatan ya, karena memang sekali lagi harus saya perjelas kalau dalam organisasi kan itu ada dua secara garis besar, ada organisasi profit, ada non profit gitu. Kalau yang profit kan seperti perusahaan dan sebagainya yang menghasilkan penghasilan secara material gitu, materi. Kalau kami, saya pribadi yang kami pimpin itu adalah organisasi yang non profit. Iya. Jadi kalau berbicara hambatan sudah pasti ada. Karena kan misalnya yang utama itu seperti pasang surut organisasi. Pasang surut organisasi dalam artian kalau dalam manajemen SDM kan kita harus pandai-pandai mengelola SDM yang ada di dalamnya. Dan saat SDM itu surut, maka di sanalah upaya untuk penggerakan organisasi itu akan semakin sulit. Karena kenapa? Kalau dalam manajemen sumber daya manusia itu kita berbicara secara lini, itu memang ada lini atas, lini tengah, lini bawah itu. Lini atas itu sebagai seorang konseptor itu. Jadi saat hanya ada konseptor, tidak ada eksekutor, itulah persoalannya. Ya kalau bagi saya sih yang paling menghambat itu adalah pasang surut organisasi. Kalau persoalan bagaimana untuk menjalankan merancang organisasi ini ke depannya, bukan sombong ya, bisa dikatakan kita bisa kerjakan bersama loh. Ini proyeksi kita ke depannya di organisasi gitu. Jadi bagi saya itulah hambatan terbesar itu. Oke, jadi bisa dikatakan yang jadi persoalan selama ini, selama sampai menjadi ketua di INSAP ini terutama di permasalahan SDM-nya gitu. Kalau teknis acara ataupun mengadakan kegiatan itu mudah lah, bisa dikerjakan bersama gotong royong gitu kan ya. Apalagi kan yang menemani saya orang-orang berpengalaman. Termasuk kan host ini juga orang berpengalaman. Oh, tidak. Dalam organisasi. Saya masih di bawahnya masih di bawahnya Pak Ketum gitu. Bukan apa-apa masih. Dan ini mungkin ya, permasalahan yang disebutkan oleh sampean tadi mungkin sudah banyak dialami oleh teman-teman ketua-ketua yang lain. Tapi bagaimana mungkin solusinya nanti itu yang beda. Jadi tadi mungkin sudah menyebutkan solusi atau belum? Belum sih. Oh, belum. Ya, boleh sih spill solusi. Wow. Oke. Jadi kalau ditanyakan bagaimana solusinya, ini agak ribet. Karena kalau bagi saya pribadi, saya mengenal seorang itu yang saya harus kenal pertama itu adalah sifatnya gitu. Itu prinsip saya pribadi.
termasuk apalagi di organisasi, saya harus mengenal personel saya, per tim itu pertama dari sifatnya terlebih dahulu. Jadi saat ada permasalahan kayak gitu, yang saya harus pahami, anak ini kalau saat bahasa kasarnya saat ngambek, dia menjauh, bagaimana sih cara mendekatinya? Ada kan mereka yang suka gamers, meskipun saya gak suka, sok-sok tahu aja gitu. Yang penting dekati dulu. Ada mereka tuh yang suka dipuji, gitu. Misalnya ada, gak menafik kemungkinan manusiawi itu. Ya perbanyak aja junjung mereka gitu. Ada juga beberapa, intinya dekati dulu secara sifat, buat kejiwaan mereka itu tenang. Kedua, jangan sampai ada upaya pemisahan, dalam artian kita sering melupakan yang namanya perkumpulan. Jadi perlu saat sudah mulai renggang, satukan lagi lah dengan perkumpulan. Karena di situ bagian dari pisau utama untuk memperbaiki. Makanya kalau saya itu selalu berpikir gimana sih caranya untuk menyatukan mereka. Kalau di Madura kan udah biasa ada semacam perujaan kalau bagian putih ya. Kayaknya sudah kemarin bagian. Kalau bagian putra untuk menyatukan mereka, ajak bakar-bakar. Mungkin kita itu akan memaknai hal demikian itu sia-sia, kan agak ada feedback yang bisa didapatkan oleh organisasi, kayak hanya sebatas buang-buang waktu. Tapi solidaritas dalam organisasi itu penting. Maka itu yang saya bangun itu. Saya saat sudah terjadi pasang surut, maka solidaritas harus menjadi solusi gitu. Jadi nggak sama ya cara memecahkan masalahnya, itu tergantung karakter masing-masing. Kita harus mengetahui apa kesenangan mereka gitu. Dan itu memang sulit. Kita dipaksa untuk memahami diri orang lain, padahal belum tentu paham diri sendiri gitu. Iya betul. Nah, kita lanjut nih masuk ke Insap sekarang. Wow, ya oke. Nah, sudah mulai nyentuh kita nih. pengen menguak nih bagaimana sih cara memimpinnya sampean. Kita kan tahu bahwa teori kepemimpinan itu banyak, ada yang karismatik, ada yang demokratis, macam-macam lah, banyak lah, teman-teman juga pasti banyak yang tahu. Nah kalau sampean sendiri modelnya ngambil yang mana gitu? Kasih alasan nggak apa-apa, boleh. Kalau saya sih sebenarnya kalau pemimpin yang karismatik itu bisa dikatakan pemimpin yang selalu menjadi karismanya, wibawanya. Dan mungkin orang yang pemimpin yang demikian itu sulit ya, kayak guyon gitu ya. Ya biasanya ya. Tapi kalau saya pribadi realitanya senang tahu sendiri. Saya sering guyon gitu dengan mereka. Tapi kenapa mereka itu masih menghargai saya gitu? Saya tuh menggunakan teori kepemimpinan saya gimana caranya menggunakan secara demokratis. Jadi saya tidak memiliki hak. Saya selalu menegaskan saya tidak memiliki hak penuh pada organisasi ini, kalian sendiri. Makanya untuk bisa mewujudkan sistem demokrasi itu sendiri, maka kita harus menekan ego ya. Karena beda ya antara seorang pemimpin dengan penguasa. Kalau seorang penguasa kan ingin kontrol sepenuhnya. Saya tidak. Saya selalu menekan ego. Meskipun pada akhirnya saya usul ditolak, gak apa-apa. Yang penting mereka tetap aktif. Bayangkan kalau saya sampai ngotot gitu. Nah, bagaimana kok masih ada sih mengatakan kayaknya masih memiliki karisma. Karena itu persoalan bagaimana kita bisa mengapresiasi mereka. Setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka memuaskan atau tidak memuaskan, kasih apresiasi. Siapapun itu, kalau kita punya personel, meskipun tidak 100% tercapai apa yang diinginkan, tetap kasih apresiasi. Nah itu penting. Itu sudah suatu keniscayaan bagi manusia ya, manusiawi, butuh diapresiasi, butuh dijunjung gitu. Oke. Jadi sejauh itu kalau bagi saya sih ya demikian tuh. Karena saya pemimpin, kalau penguasa mungkin saya pakai yang otoriter aja. Ya. Tapi mungkin kalau kenapa ya di antara semua gaya pemimpinan itu kenapa sampai milih yang demokratis gitu? Jadi gini, saya itu jadi seorang pemimpin itu ya yang akan seperti yang saya katakan tadi, dia akan terpengaruhi. Saya bagian dari mungkin seorang konstruksi ya, saya dikatakan konstruksi. Saya bukan genetika, saya diciptakan mulai di upaya mencoba kabur dari jabatan ketua OSIS pas mondok, ternyata berapa jabatan ketum ditawarkan. Saya duduki, itu karma ya. Kalau bagi saya, kenapa saya milih demokratis? Karena itu pribadi saya demikian, saya lebih suka bergaul gitu. Dan saya agak suka terjadinya kelas. Ini kelas orang kelas menengah, kelas bawah, lain sebagainya. Atau kelas seperti yang dikatakan oleh Marx itu. Saya agak suka demikian. Dan orang yang tidak suka demikian, itu cenderung orang yang selalu suka orang yang familiar. Saya berupaya ke sana. Dan orang yang suka berinteraksi,
tidak cocok sebagai pemimpin yang otoriter. Pemimpin yang otoriter itu harus tertutup. Karena kalau seorang pemimpin otoriter itu terbuka orangnya, nggak bisa gitu. Nggak cocok gitu. Nggak cocok ya. Bisa bumerang, jadi bumerang gitu. Iya, iya. Oke. Teman-teman, kita sudah mengetahui sih bagaimana cara memimpin beliau ya. Jangan ketum beliau kita. lah. Gimana sih? Kayak terlalu tinggi gitu. Oh iya. Direndahkan, diturunin sedikit ya? Iya. Bilang apa nih yang enak? Kakak aja gitu. Oke. Oke. Nah, kita lanjut aja sih karena ini waktunya sudah mulai malam ya. Iya. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Oke, saya harus minum dulu ini. Kayaknya deg-degan banget. Ya. Karena kalau ditanyakan harapan ya, atau harapan saya ke depannya, saya hanya menginginkan INSAP itu sebagai organisasi yang fleksibel, tidak kaku. Sehingga karena harapan saya demikian dan visi saya ke depannya itu demikian, saya selalu menerima saat seorang itu mengatakan cara memimpin saya itu liberal gitu. Kita sudah keluar di koridor santri, bahkan dari agenda-agenda kemarin kan saya sudah mulai coba memadukan ya antara putih, tapi saya mohon maaf selalu saya kasih gap di sana. Yang penting tidak berkhulwat kan. Masa kalau di tempat umum masih kan, kalau seandainya di usul fik itu ada yang namanya dalam maqasid itu hifdzu bin nafsi, harus menjaga diri sendiri. Yang saya tetap menjaga itu loh, hifdzuddin saya selalu jaga. Kalau di INSAP gimana caranya tidak tercoreng Islam. Makanya saya akan memaknai, saya mengharapkan INSAP itu memaknai santri itu tidak secara identitas tapi secara nilai itu, value. Dalam artian apa? Kita tidak boleh memaknai santri itu sebatas mereka yang berdiam diri di pondok pesantren itu. Harus lebih luas. Santri itu harus secara esensial dan substansial apa? Mereka yang memiliki etika moral yang baik, memiliki pengetahuan, pemahaman agama juga. Mereka itu santri meskipun tidak mondok, secara esensial. Maka saya ingin di INSAP itu memaknai santri demikian itu. Sehingga sekarang saya mencoba membuka peluang, siapapun boleh bergabung ke INSAP, entah itu pemuda, entah itu mahasiswa, meskipun itu bukan alumni pesantren, ayo gabung ke INSAP. Karena kenapa? Semboyan kami kan gini, pulang ngabdi, kembali untuk ngaji gitu. Jadi kami pulang di pondok itu untuk ngabdi, sedangkan kembali untuk ngaji ke kiai gitu. Makanya saat ada di luar ini, siapapun yang memiliki keinginan untuk mengabdi, itu kan visi utama dari santri yang selalu dicokoki sebagai khairun nas amba'um linnas itu. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi siapapun itu boleh gabung ke INSAP. Jangan sampai ada rasa malu dan lain sebagainya. Karena sekarang ini kami mencoba memfleksibelkan INSAP. Siapapun yang memiliki itikat baik, memiliki budi luhur baik, yang sama-sama ingin belajar dan mengabdi untuk mensiarkan ajaran Islam itu sendiri, mari gabung bersama kami gitu. Karena saya terinspirasi dari pemikiran Cak Nur ya, yang memaknai Islam itu sebagai value, sebagai nilai, bukan sebagai identitas. Gak peduli mau KTP Islam, tapi kalau perilakunya jelek, dia Islam secara identitas, bukan secara nilai. Dan yang kita cari itu yang secara nilai gitu loh. Ngapain kan pakai peci, mohon maaf ya, pakai peci, pakai sarung kayak saya misalnya, tapi perilaku saya mohon maaf BJT itu ya, ya itu bahaya. Lebih baik kan yang mereka agak nyantri, tapi perilakunya baik gitu. Baik, ya. Tapi jangan salahkan pondok pesantrennya ya, ada sebagian oknum gitu loh. Oke. Tapi teman-teman nih, walaupun sudah dibilang kayak seperti demikian, kita tetap jadi santri pas misalnya dibilang ngapain jadi santri kalau misalnya nanti sikapnya gini, jangan. Kita tetap jadi santri nih, tapi kita harus memperbaiki. Itu berarti kesalahan berpikir, itu menggunakan pendekatan logika deduktif ya atau induktif ya. Jadi kita jangan sampai memvonis satu yang sifatnya personal ke yang sifatnya komunal ya. Kalau demikian mohon maaf ya, ngapain jadi Islam, koruptor kebanyakan orang Islam, sama kayak gitu loh. Jadi jangan langsung tangkap iya, gitu jangan telan bulat-bulat, bisa nanti kesedak. Wah, sepertinya hari ini udah mulai malam nih. Mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih kepada Kak Ali Wafa atas waktunya sudah mau berbincang-bincang santai dengan kami dan teman-teman semuanya, pemirsa setia podcast INSAP. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube-nya INSAP dan jangan lupa komen. Misal mau request minggu depan nih Min, mau podcast apa, bahas apa, boleh banget ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa langsung komen di kolom komentarnya YouTube INSAP dan jangan lupa untuk subscribe biar nanti kalau ada notifikasi bisa langsung kedapat gitu ya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.